the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes and dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're together, that I'm sheltered by your heart. But in and outside, I turn to water like a teardrop in your palm. And it's a whole Christmas day. Kami atas nama masyarakat Samosir, juga termasuk atas nama masyarakat Desa Turku Limbong, Kecamatan Karian, menyampaikan sikap pada kesempatan ini kepada pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1 Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Samosir, supaya menyikapi persoalan yang ada sekarang ini. Kami atas nama masyarakat, karena program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir, kami masyarakat Samosir, Desa Turku Limbong sangat-sangat mendukung. Setuju? Hidup Bali! Hidup Tabanan! Apapun ceritanya tentang hukum, tentang keabsahan, mari kita diskusikan. Mari kita duduk satu meja. Kalau memang ada yang harus pemerintah Samosir yang dilakukan, segera dilakukan. Namun kalau pembangunan untuk sirkulisasi di Kabupaten Samosir, teristimewa di Desa Turku Limbong, Kecamatan Karian, dan kecamatan lainnya, kita siap mendukung. Pemerintah harus segera melakukan. Jangan mau terprovokasi, jangan mau men-stop kegiatan ini. Kami rakyat siap di belakang, siap di belakang. Bila perlu sampai ke pusat, kami siap demonstrasi. Inilah awal daripada sikap kami atas nama masyarakat. Bila perlu puluhan ribu nanti, kami akan turunkan masyarakat Samosir demi mendukung pembangunan Kabupaten Samosir. Karena menurut kami, saya sebagai salah satu ketua pemrakarsa Kabupaten Samosir, catat, ini Mr. Amko, semoga kenal, ya. Saya Mr. Amko, salah satu pemrakarsa Kabupaten Samosir, ya, memberi dukungan penuh kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Karena kami lihat program pemerintah ini sangat bagus. Masyarakat desa sekarang sudah sangat-sangat mendukung. Sudah bisa dilalui oleh roda-roda 4 ke desa, antara desa ke desa, akibat daripada program pemerintah sirkulisasi. Ini kami mohon kepada pemerintah atas nama masyarakat, jangan takut Pandiko, silakan maju terus. Rakyat siap. Siap. Hidup Pandiko. Hidup Pandiko. Apapun yang terjadi, karena memang pemerintah yang sah, kami siap mendukung demi konstitusi. Karena Pandiko sudah menang pilkada pada tahun yang lewat. Kalau ada anggota DPRD Sumatera Utara, baik juga anggota DPRD Kabupaten Samosir tidak mendukung program ini, berarti beliau sudah melanggar sumpah jabatan. Kenapa sudah melanggar sumpah jabatan? Saya bisa nyatakan. Karena sumpah jabatan anggota DPRD, baik DPR, DPRD tingkat 1, DPRD Kabupaten, sumpah jabatan adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok dan pribadi. Ini ada kepentingan kelompok saja kami lihat di sini, kepentingan kelompok dan pribadi. Jadi kalau ada DPRD yang mendukung salah satu LSM yang mengklaim masalah lokasi ini, berarti DPRD itu sudah melanggar sumpah dan jabatan Republik ini. Kalau seorang pemimpin, kalau seorang anggota DPRD yang peduli dengan rakyat, yang tidak mendukung, jangan
Jangan kita dukung nantinya. mendukung program ini. Inilah salah satu program pemerintah Kabupaten Samosir yang selama ini tidak pernah terlihat. Kita harus ajukan jempol kepada pemerintah sekarang. Kita harus mendukung pemerintah sekarang. Karena selama Kabupaten Samosir ini terjadi, belum pernah terjadi masalah strukturisasi. Maka dengan ini kita masyarakat Samosir, termasuk masyarakat Desa Turbulemo, siap mendukung Bupati? Siap! Siap mendukung pemerintah? Siap! Seandainya Bapak Ibu dibutuhkan sampai ke pusat, apakah kita siap? Siap! 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 Siap mendatangkan yang lebih besar lagi masa? Siap! Inilah pernyataan sikap kami sebagai masyarakat Kabupaten Samosir, supaya pemerintah Kabupaten Samosir yang dipimpin oleh Pandiko Timotius Kuldo dengan kepada Dinas PUPR supaya segera melakukan strukturisasi ini. Jangan takut, jangan takut. Rakyat di belakangmu, rakyat mendukung program Bapak-bapak. Jangan takut. Kita adalah dasar hukum. Hukum adalah panglima di negara kita ini. Kita tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang kita rampok. Tidak ada yang ilegal di sini. Semua melalui aturan. Ya, mari kita sadari. Ini hanya kepentingan politik sesaat. Kalau ada LSM, ada ketua salah satu partai yang mengklaim untuk menunda pembangunan ini, ada apa dengan dia? Hidup kita! Hidup! Hidup kita! Hidup! Ini ada juga dari masyarakat mana nih? Bupati Samosir sudah melakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk rakyatnya, bukan untuk transaksi dan bukan untuk kekayaan sendiri. Ada lagi nih dari para Naudi, Ya, yang mereka menyatakan strateginya, kami butuh partai yang pro rakyat dan pembangunan jelas. ya. Tapi tidak butuh. Banyak partai-partai yang tidak pro rakyat. Iya. Karena itu, mari kita kutip. Nantinya jangan, bila penting dilakukan. Partai yang tidak mendukung pro rakyat. Iya, nolkan aja. Kita lakukan. Iya, siap. Setuju dinolkan. Mampu. Pernyataan singkat dari masyarakat. Jalan konflik bukan jadi tempat transaksi dong. Jelas. Ini dari rakyat. Arung siapa bang? Cuma nasib bahasa mulon. Dinyatakan di sini dalam pernyataan sikap masyarakat Kecamatan Harian. Kompas belum move on sampai di sini. Kompas belum move on. Berarti persoalan pilkada masih tunggu sekarang ini. Padahal sudah lebih 1 tahun. Ya. Bupati saat ini sudah melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Kurang lagi nih. Bukan persoalan undang-undang lagi. Ini sudah dicampuri masalah politik busuk. Di mana itu anggota DPR provinsi ikut juga menghambat pembangunan di Kota Samosir. Karena itu menyatakan sikap. Kami masyarakat Samosir menyatakan sikap. Tunggu kami di kantor DPRD provinsi nanti. Ini tujuan dan orasinya seperti apa nih Pak? Boleh diceritakan Pak? Sebenarnya ini tujuannya mendukung pemerintah Kabupaten Samosir. Karena masyarakat menilai bahwa program pemerintah Kabupaten Samosir sekarang ini sangat-sangat bagus. Ternyata kami dengar ada hambatan-hambatan dari termasuk anggota DPRD tingkat 1 Sumatera Utara. Ya, kami pun jadi bingung. Yang kami tahu kan pemerintah Provinsi Sumatera Utara kan sama dengan Kabupaten Samosir. Sama-sama simbol Garuda kok. Ada hal-hal katakanlah tentang surat menyurat itu kan bisa duduk satu meja. Kenapa harus diperbincangkan? Justru kami dengar ini mau di stop. Ada apa? Kenapa di stop? Makanya kami masyarakat Samosir langsung antusias dengan spontanitas turun ke lapangan. Apa yang terjadi di sini? Jadi artinya ya marilah, karena program pemerintah ini kan sangat-sangat
mendukung desa. Masyarakat desa sudah menunggu ya supaya daerah-daerah yang terisolir selama ini desa-desa bisa dilalui katakanlah roda 4. Ternyata dengan adanya program sirtunisasi yang dicanangkan oleh bupati kita sekarang, ternyata desa-desa sangat-sangat mendukung dan sudah banyak desa-desa yang sudah dilakukan sirtunisasi, ya sangat-sangat berterima kasih. Jadi harapan kita ke depan, artinya sebagai masyarakat Samosir, karena Samosir ini juga sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden sebagai super KSPN, kawasan strategi pariwisata nasional. Tentu harus semua komponen harus mendukung, ya harus didukung lah, karena ini hal-hal yang sangat positif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Samosir ini. Tentunya siapapun kita, siapapun dia, harus mendukung, bukan jadi memprovokasi. Ini harapan kita. Artinya di sini, ya program pemerintah itu kan bagus. Itulah tugas daripada pemerintah itu turun ke lapangan. Setelah didata semua selama ini, makanya Bupati Pandiko Timotius Gultom membuat suatu program sirtunisasi, termasuk juga itu membuka jalan termasuk Long Beach, satu-satunya juga antara Pangururan dengan Simanindo yang direncanakan 22 km. Begitu juga di daerah Onanrunggu, ya antara Onanrunggu dengan Nenggolan, sepanjang 18 km. Kalau ini bisa tercapai sangat-sangat bagus. Artinya di situ kita lihat sangat-sangat positif program pemerintah ini. Sehingga kita dari masyarakat langsung spontanitas mendukung pemerintah, mendukung pembangunan di Kabupaten Samosir ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir. Saya juga sebagai salah satu pemrakarsa ya sangat-sangat respon, sangat mendukung program pemerintah ini. Karena kami lihat sangat-sangat bagus. Dan semua masyarakat di desa sudah sangat antusias, sangat-sangat mendukung. Jadi artinya di situ, ya kalau ada pun hal-hal yang menyangkut masalah izin, masalah apa, masalah keabsahan lokasi ini antara tingkat 1 dengan tingkat 2 kabupaten, kan bisa duduk satu meja. Bagaimana? Apa bedanya dengan rumah dinas bupati sekarang? Itu masih milik tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Tapi yang menempati kan rumah dinas bupati Kabupaten Samosir. Baik Pak, sebelumnya Pak, legalitas maupun keabsahan dari Simpang Kunting ini Pak, lahan yang sekarang lagi proses pengurukan ini, terkait ini, Bapak selaku Pramakarsa, apakah sebelumnya ini masuk lahan registrasi atau bagaimana Pak hasil daripada zona center daripada Dinas Kehutanan Provinsi? Ya artinya kalau kita sebagai masyarakat, kalaupun itu mau zona provinsi, kabupaten, justru itu makanya duduk satu meja kita himbau. Apa? Karena sama-sama pemerintah, karena kepentingan rakyat. Karena ini bukannya kepentingan seseorang, bukannya kepentingan ataupun swasta, pribadi. Ini kepentingan rakyat loh. Ya, artinya ini kan sesuai dengan konstitusi kita. Ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Rakyat yang berdaulat. Sementara rakyat meminta, kenapa harus kita hambat? Kenapa harus kita politisir menjadi persoalan? Itunya. Ini kebutuhan masyarakat sesuai dengan pengakuan kepala desa, ya, Kecamatan Karyaan, Turut Limbong. Ini awalnya kan usulan dari masyarakatnya. Kebetulan di daerah Karyaan ini, Kecamatan Harian ini sudah ada strategi pariwisata, termasuk si BBS, termasuk air terjun. Ini sangat-sangat mendukung untuk itu. Itu yang kita harapkan. Artinya kalau masalah keabsahan bagaimana mau milik tingkat 1, mau milik tingkat 2, toh juga milik pemerintah. Ya. Artinya itu kan tidak sulit sebenarnya itu diselesaikan. Bila perlu bupati membuat permohonan kepada tingkat 1. Saya rasa itu mekanismenya. Bukan menjadi arena politik di sini. Itu yang kita tidak setuju. Baik Pak, lantas apa ini Pak harapan Bapak selaku dari masyarakat dan juga sekaligus
tokoh Pramalkarsa Kabupaten Samosir Ya, harapan agar kita. pekerjaan yang simpang gunting ini dapat dikerjakan secara maksimal dan baik. Ya, sebagai masyarakat yang juga sebagai Pramalkarsa kita, harapan kita ke depan supaya ini dilanjutkan terus. Kalau tentang masalah surat menyurat antara pemerintah kabupaten dengan tingkat 1 kan bisa diselesaikan duduk satu meja sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita pun tidak menyatakan ini milik pribadi. Kalau ini pun milik kehutanan tingkat 1 provinsi, ya, ataupun itu hutan lindung dan segala macam, itu kan bisa diselesaikan. Sepanjang di sini kan tidak merusak itunya. Artinya kecuali kalau ini menjadi merusak lingkungan. Ternyata ini kan artinya sangat positif demi kebutuhan masyarakat. Harapan kita sebagai masyarakat Samosir, tolonglah yang berkompeten dalam hal ini supaya duduk satu meja. Apa yang perlu, apa-apa saja yang diperlukan oleh katakanlah provinsi. Ya, jangan program ini dihentikan. Karena juga masyarakat juga nanti akan rame-rame mempertanyakan ini baik ke tingkat 1 baik ke pusat. Ada apa? Itu. Jadi sebelum ini menjadi persoalan besar, ya tolonglah. Kami anggap ini persoalan tidak terlalu besar ya, karena antara pemerintah Kabupaten Samosir dengan Provinsi Sumatera Utara. Ini. Lantas Pak, terkait hasil pertemuan beberapa hari yang lalu, hasil daripada RDP yang dilakukan oleh gabungan komisi di Provinsi Sumatera Utara oleh anggota Dewan yang merekomendasikan kepada Gubernur agar pekerjaan di simpang gunting ini diberhentikan sementara waktu. Untuk sejauh ini, seperti apa Bapak menanggapi statement daripada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara? Nah, itulah artinya itu hak mereka. Kita tidak sangkal itu kalau ada pun RDP di Provinsi Sumatera Utara. Tapi yang idealnya sebenarnya itu RDP di kabupaten menghadirkan masyarakat desa di sini. Itu yang makanya kita jadi bingung ya sebagai masyarakat. Kalaupun itu terjadi RDP ya udah dipanggil di sini tokoh-tokoh masyarakat, dipanggil masyarakat apa sebenarnya persoalan. Ya jangan digiring ke arena politik. Itu kan menjadi RDP di provinsi kan itu jadi dipertanyakan juga itu. Ya. Sementara lokasi di sini harusnya DPRD kabupaten lah yang membuat itu dulu. Nah, itu harapan kita. Artinya supaya jelas. Jadi tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Murni dia dari bawah. Artinya hadirkan semua masyarakat desa di sini, hadirkan masyarakat Kabupaten Samosir. Bagaimana? Nah, itu harapan kita. Ya menurut kami kan tidak ada yang salah di sini menurut kami. Persoalan-persoalan kepemilikan itu nanti pemilikan apa tingkat 1 apa kabupaten itu loh harapan kita. Yang Bapak boleh perkenalkan diri Pak dengan Bapak siapa saya berbicara nih Pak? Oke, saya Pak Kades Tepulito, Victor Sinaga. Baik Pak, distorsi daripada simpang gunting ini seperti apa sih Pak tadi asal muasalnya hingga pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh Pemkab Samosir yang kita tahu ini katanya pekerjaan swadaya. Terima kasih. Pertama sekali kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Begitu indahnya alam yang dikasih kepada warga masyarakat Haria, Desa Trukulimbong yang sekarang ini. Jadi proses daripada ini sebenarnya bermula dari ketika bulan Januari kemarin, Natal tahun baru, terjadi kemacetan yang sangat panjang sampai ke Tele dan juga sampai Pangururan. Jadi ada beberapa titik yang harus diperbaiki di sini. Titik gunting ini karena memang view-nya sangat bagus, ya memang wajib supaya kita nantinya masyarakat bisa menikmati alam ini untuk kehidupan masyarakat saya. Nah, dari pertama awalnya ini waktu itu dari seperti yang saya terangkan, terjadinya kemacetan yang sangat luar biasa dan itu viral itu ke media sosial sampai di mana-mana viral itu. Nggak pernah terjadi begini sampai bisa melebihi kemacetan yang terjadi di kota. Bayangkan aja mulai dari simpang gunting ini sampai ke Tele, panjangnya mobil itu berapa kilo itu. Nah, pada saat bulan Januari kemarin
masyarakat membuat lapak ini Januari tahun berapa itu Pak? tahun 2022. Oke. Ini Momennya pas di apa itu Pak? Momennya? setelah selesai tahun baru. Nah, masyarakat membuka, terjadilah di sini keributan antara masyarakat dengan masyarakat untuk memperebutkan lapak ini. Jadi masyarakat sendiri yang membuka lapak ini. Nah, ketika terjadi keributan itu, disitulah kami kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kita di kantor camat melakukan musyawarah. Pertama sekali kantor camat. Nah, setelah itu karena ini wilayah daripada Desa Trupuk Limbong, ini harus dibawa ke Desa Trupuk Limbong. Akhirnya kita bermusyawarah kepada dengan masyarakat Desa Trupuk Limbong bersama BPD di kantor desa. Jawaban yang paling pas di situ, yang utama di situ, kita menyerahkan kepada pemerintah untuk penataan simpang gonting ini. Itu jawabannya. Dan jadi saya selaku kepala desa bersama dengan BPD saya, ketua BPD, membuat surat permohonan kepada pemerintah Kabupaten Samosir supaya di situ itemnya ini simpang gonting ditata menjadi harapan kita menjadi rest area. Itulah permintaan kita. Kalau memang nanti Bapak mau menerima surat itu dari saya, ada kok semua. Nah, kita serahkanlah ini kepada pemerintah untuk penataan ini. Dan di situ juga kita minta supaya jalan daripada ke harian itu agar diperlebar sepanjang kira-kira 3,5 km. Karena apalagi di jalan di bawah ini mobil aja berpapasan susah, mobil kecil aja berpapasan susah. Jadi ini Pak, sudah dihentikan sekarang kegiatan ini Pak. Siapa kira-kira yang menghentikan ini Pak? Ya saya kurang tahu juga siapa yang menghentikan. Tetapi memang saya dengar informasi, karena memang ini sudah kita serahkan kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Kita bertanya kepada pelaksana teknis di sini, yaitu PUTR. Ya kita nggak tahu jawaban pasti yang mana, kenapa dihentikan. Memang itu sebenarnya pertanyaan. Nah, jadi saya terangkan dulu tadi, waktu Natal tahun baru kemarin, hampir setengah warga masyarakat saya harus menjaga jalan ini, mulai dari jembatan yang ada sampai ke simpang gonting ini. Nah, saya katakan sekarang, kalau misalkan bis pariwisata yang besar itu masuk ke Harian Boho, ke negeri Harian Boho, ke tempat-tempat tujuan wisata, itu jelas bis yang panjang itu tidak bisa masuk. Mereka harus parkir di sini. Dan mereka juga terbeban untuk biaya untuk memobilisasi mereka ke Sibiabea dan ke tempat wisata lain. Kadang-kadang kita harus menyuruh warga saya yang punya pemilik mobil di sini, kita suruh mereka tolong dulu ada bis di Gonting, bis pariwisata yang panjang, mereka pengunjung itu mau ke Sibiabea. Jadi bis besar itu parkir di sini. Nah, parkir di sini. Nah, menangkap peluang itulah kita. Artinya bagaimana jalan dari simpang gonting ini sampai ke sepanjang 3,5 km sesuai dengan permintaan kami kepada pemerintah. Kalau boleh permintaan kami kepada instansi terkait nanti yang mau melebarkan ini, janganlah maunya pelebaran itu bermanfaat terhadap masyarakat, akan menumbuhkan UMKM di sini sepanjang jalan ini. Karena memang view daripada pemandangan ke arah Danau Toba di sepanjang jalan ini sangat bagus. Jadi harapan kita tumbuhlah UMKM nanti di sini. Mulai dari simpang gonting ini sampai ke yang sudah kita inginkan itu sekitar 3,5 km. Jadi maaf dulu kalau saya secara pribadi nggak layak. Artinya kita menuju pariwisata itu adalah melalui infrastruktur. Infrastrukturlah yang menentukan layak nggak daerah tersebut menjadi daerah pariwisata. Itulah kira-kira menjadi saya selaku kepala desa di sini, bagaimana masyarakat saya akan sejahtera dari alam yang ada di sini. Jadi seluruh tadi awalnya tadi yang dikatakan Bapak itu terjadinya ini memang dari hasil musyawarah kita kok. Artinya bahwasanya masyarakat sudah mengusulkan permohonan kepada Pemkab ya? Pemkab. Baik, lantas Pak, terkait ini Pak, kan kita tahu juga ada salah satu ormas yang pada saat itu mengkritisi dengan adanya penataan pemangkasan pertebingan simpang gonting ini, yang mengatakan bahwasanya amdalnya tidak ada. Nah sejauh ini Pak, Bapak menyikapi hal daripada salah satu ormas tadi seperti apa ini Pak? Jadi kalau dikatakan desa kan bermohon,
Bermohon. Artinya desa kan tidak tahu masalah AMDAL, masalah yang lain-lain. Artinya permohonan itulah yang menjadi acuan bagi kami kepada pemerintah. Kalau masalah yang lain kita nggak tahu. Yang jelasnya kita serahkan kepada pemerintah untuk penataannya. Gitu aja. Jadi kami tidak tahu kemana lagi. Kalau misalkan ini dihentikan, kemana lagi kami harus mengadukan Apakah ini. tadi Bapak nggak bertanya kepada Dinas PUTR kenapa ini dihentikan? Nah itu kita tanya, jadi artinya PUTR juga tidak bisa menjawab jawaban yang pasti gitu loh. Makanya aku bilang tadi, kepada siapa lagi seharusnya kan kami harus mengadu kepada pemerintah sebenarnya permohonan itu. Kan pemerintah atasan kami adalah pemerintah kabupaten. Kalau untuk Pak Simbol sendiri tadi ada tahu informasinya siapa yang menghentikan ini Pak? Ya kalau memang pandangan kita, karena memang kemarin juga Kompas dari sini, ya bisa-bisa aja memang intinya dari Kompas yang untuk intinya mengkondisikan, menyetop daripada intinya perbaikan daripada Simpang Gonting ini ya. Kebetulan maaf nih, yang mendirikan Kompas itu adalah memang mantan Bupati Rabin Simbolo. Mungkin bisa aja diduga ya. Berarti belum ada informasi yang akurat siapa yang jelasnya gitu. menghentikan Pak ya? Nah, iya, Belum ada Pak ya? belum ada. Setahu kita. Baik, kembali Pak untuk Kepala Desa. Lantas apa nih Pak harapan Bapak yang mewakili kebutuhan masyarakat desa setempat dengan aktivitas kegiatan pengadaan Simpang Gonting kepada Pemkab Samosir agar pekerjaan ini jangan berhenti di tengah jalan? Jadi kalau kami dari warga masyarakat, mewakili warga daripada masyarakat Desa Turku Limbong, harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Samosir, maunya pekerjaan ini dilanjutkan terus supaya tercapai apa tujuan daripada masyarakat ini. Seperti saya katakan tadi, melalui alam ini, bagaimana masyarakat saya bisa tumbuh ekonomi melalui UMKM yang ada di desaku. Tujuan daripada pemerintah itu adalah yang pertama adalah bagi saya ya, untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat melalui program-program daripada pemerintah. Itulah. Saya ditunjuk untuk turun ke lapangan berdasarkan permohonan surat dari PUPR Kabupaten Samosir yang didasarkan oleh permohonan masyarakat setempat, khususnya di Jalan Naik Gonting Gaji Raja ya Pak ya. Nah, dari situ kita langsung turun ke lapangan hari ini juga. Ada berapa orang dari PUPR? Ada 4 orang Pak, dan dari UPT juga datang, dari UPT kita Dinas Bina Marga dari UPT Dolosanggo. Boleh Bapak sebutkan siapa-siapa saja orang dari PUPR Sumatera Utara yang datang ke sini? Kalau saya turun, saya sendiri dengan satu lagi teman saya, rekan saya Muhammad Sahrija sama Aidil Hamdi. Dari Bina Marga Pak ya? Sama Bian Hutauru satu lagi. Kalau boleh tahu tujuan kedatangan Bapak ke sini tadi Bapak jelaskan? Tujuan kami kemari sebelum menerbitkan permohonan dari PUPR Kabupaten Samosir, bahwasannya untuk pelebaran ini Pak ya, untuk akses pariwisata tadi Pak ya, yang dikhususkan untuk pembuatan rest area. Ya. Nah, gitu. Jadi kami secara dari atasan saya, kepala bidang dan kepala dinas, untuk pelebaran menyetujui dengan adanya pelebaran ini. Cuman kami kemarin tujuannya sambil membuat surat persetujuan pelebaran ini, kami mau tunjuk peninjauan lapangan dulu Pak secara teknis. Ada data. Sebelum kami membuat surat, kami ada data secara teknisnya sendiri. Oke. Secara teknisnya bisa Bapak jelaskan seperti apa teknisnya Pak? Kita teknisnya berapa panjang yang mau diperlebar? Yang mau diperlebar dan lebarnya berapa? Nah, panjangnya kan ada berapa lipat dari pintu tadi, katanya informasinya dari pintu masuk sampai tikungan bawah itu 200 meter. Itu dulu Pak. Berarti secara spesifiknya belum bisa Bapak jelaskan ya? Belum Pak, kita kan tahunya dari lapangan gitu Pak. Nah, berarti ini Pak bisa nggak ya langsung sekalian berjalan sekalian pengurusan administrasinya ini Pak? Kita usahakan. Kita usahakan Pak ya. Karena ini kan juga untuk kepentingan masyarakat luas, dan satu lagi kan juga kami bersyukur dengan adanya pelebaran ini. Membantu pusat. Satu lagi kan mungkin kami akan meninjau lagi, kata bapak-bapak tadi ini akan di beberapa titik, bapak kepala desa tadi ada di beberapa titik untuk pariwisata Pak ya, yang terkendala kendaraan tadi Pak ya. Begitu di musim liburan katanya macetnya luar biasa kan gitu ya. Jadi kita akan tinjau lagi di beberapa titik yang di bawah.
mungkin dari Bapak Kepala Desa. Baik Pak, kalau untuk monitoring yang dilakukan di Kecamatan Harian di Kabupaten Samosir ini, rencananya berapa hari ini Pak? Saya buat 2 hari. Artinya mulai hari ini ya Pak ya? Tapi kalau untuk dari dinas sendiri, ya saya mewakili baru ini. Baru ini Pak ya. Karena terkait dengan surat yang akan kami balas. Jadi kami turun langsung Pak. Kabarnya Pemkab Samosir sudah menyerahkan aset jalan ini ke provinsi tahun 2018 kalau nggak salah Pak. Kira-kira berapa meter yang diserahkan Pemkab itu? Yang diserahkan Pemkab itu ada di buku ruas jalan kami Pak. Itu juga nggak hafal untuk seluruh Sumatera Utara berapa panjang-panjang semua Pak. Tapi ada di peta lokasi untuk ruas jalan provinsi Pak. Tidak ada di bawah Pak ya? Tidak ada di bawah. Jadi kami tujuan kemarin kan hanya di sini aja. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time,